Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Tak lupa syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya. Dan tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk mendengarkan ucapan salam yang disampaikan para malaikat kepadanya. Karena salam yang ia dengar menjadi ucapan baginya dan anak keturunannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tatkala Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, dia berfirman, pergilah dan ucapkan salam kepada mereka. Kumpulan malaikat yang sedang duduk itu lalu dengarkan ucapan penghormatan salam mereka kepadamu. Sebab itu adalah penghormatan atau ucapan salammu dan juga anak keturunanmu. Maka Adam mengucapkan Assalamualaikum. Lantas para malaikat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Para malaikat menambahi ucapan dengan warahmatullah, muttafaqun alaih. Imran bin Husain berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamualaikum wa radda alaihi salama thumma jalasa faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asrun ay kutiba lahu asru jasanatin thumma ja'a akharun faqala assalamualaikum warahmatullah wa radda alaihi fajalasa faqala isrun thumma jaa akharun faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa radda alaihi fajalasa faqala salasun. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamualaikum. Maka beliau membalas salamnya lalu duduk. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda 10, yakni ditulis baginya 10 kebaikan. Kemudian datang lelaki yang lain dan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Maka beliau membalas salamnya lalu duduk. Lalu beliau bersabda 20. Kemudian datang lagi yang lain lagi dan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka beliau membalas salamnya lalu duduk. Kemudian beliau bersabda 30. HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ucapan salam dalam Islam ada tata caranya yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkannya untuk Nabi Adam alaihissalam dan juga anak keturunannya, yaitu seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan inilah yang paling utama. Jika ia hanya mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi, maka itu pun sudah mencukupi juga. Namun demikian Rasulullah SAW telah memberitahukan bahwa siapa saja yang mengucapkannya dengan cara salam yang sempurna, maka akan ditulis baginya 30 kebaikan. Dari hadis-hadis di atas kita dapat mengetahui beberapa hal. Bentuk ucapan salam yang disunahkan ialah Assalamualaikum. Yang kedua, jika ditambahi dengan ucapan warahmatullah, maka lebih utama. Dan jika ditambah lagi dengan ucapan warahmatullahi wabarakatuh, maka inilah yang paling utama. 3. Wajibnya membalas salam dengan yang semisal dan disunahkan untuk menambahnya. Tidak cukup membalas salam dengan ahlan atau marhaban, selamat datang, dan yang lainnya. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan salam antar satu muslim dengan lainnya ketika bertemu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran itu tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya ayat surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Adapun dalil mengucapkan salam ketika masuk rumah, hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alika wa ala ahli baitik. Hei anakku, jika kamu masuk menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam agar menjadi berkah bagimu dan bagi keluargamu. H.R. Tirmidzi. Keutamaan salam juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam apakah yang paling baik? Beliau Rasulullah SAW menjawab, engkau memberi makan dan mengucap salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Muttafaq alaih. Sedang dalil mengucapkan salam kepada anak-anak, hadis yang diriwayatkan oleh Anas, annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, bahwa dirinya Anas pernah melewati anak-anak kecil, lalu ia mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian ia Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan hal ini. Muttafaq alaih. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa orang yang dianjurkan memberi salam dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, arti dari lafaz tersebut yaitu semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepada kalian. Nah, berkaitan dengan mengucap salam, ada sejumlah adab yang harus diperhatikan. Berikut pembahasan seperti dikutip dari buku pintar 50 adab Islam, susunan Ar-Rafiani. 7 adab mengucap salam dalam Islam. Yang pertama, memulai salam ketika berjumpa. Saat bertemu dengan saudara, seorang muslim hendaknya mengucap salam terlebih dahulu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Bila seorang berjumpa dengan saudara sesama muslim, hendaknya ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu. H.R. Ahmad. Yang kedua, menyebarkan salam. Seorang muslim yang senantiasa menyebarkan salam niscaya akan dimasukkan ke dalam surga serta memperoleh keselamatan dunia dan akhirat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, sholatlah di malam hari ketika manusia tidur, dan masuklah surga dengan selamat. H.R. Ahmad. Ketiga, tidak memulai ucapan salam kepada ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Adab selanjutnya yaitu tidak mengucap salam kepada orang-orang non-muslim, meski dengan alasan untuk menghargai. Hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang keempat, mengucap salam ketika mendatangi dan meninggalkan majelis. Majelis yang dimaksud ialah majelis ilmu. Anjuran mengucap salam ketika mendatangi dan meninggalkan majelis sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, jika salah seorang dari kamu mendatangi majelis, hendaklah ia mengucapkan salam. Demikian pula jika ia ingin bangkit, hendaklah ia mengucapkan salam. Salam yang pertama lebih utama daripada salam yang terakhir. H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Yang kelima, tidak mengucap salam ketika buang hajat. Adab lainnya dalam mengucap salam yaitu tidak sedang dalam keadaan buang hajat. Tidak diperkenankan juga menjawab salam ketika buang hajat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, seorang laki-laki pernah mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang buang hajat. Nabi tidak menjawab salam itu dan berkata, aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Keenam, melirihkan suara ketika mengucap salam saat mendatangi orang-orang yang tengah tertidur. Suatu ketika, Rasulullah pernah datang pada malam hari, kemudian beliau mengucapkan salam dengan melirihkan suara. Karenanya, orang yang sedang bangun dapat mendengar suara beliau, namun tidak mengganggu orang yang tidur. Yang ketujuh, mengucapkan salam sebanyak 3 kali jika tidak terdengar. Apabila salam kita tidak terdengar, maka ulangilah hingga 3 kali. Terlebih jika orang yang diberi salam jaraknya jauh dari kita. Itulah ya sejumlah adab salam yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Jangan lupa ya diterapkan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa share di media sosial kalian. Semoga menjadi amal jariah. Insyaallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.